Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Rismayanti dengan NIM 220293, Program Studi Manajemen semester 4 kelas era 8 dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar pelaku organisasi. Yang dimana di sini ada pengertian pengorganisasian. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Selanjutnya yaitu ada sejarah perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi sejak zaman dulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad 20, manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Selanjutnya ada tingkat analisis. Yang pertama yaitu menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat individu. Yang kedua ada menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat kelompok. Dan yang ketiga ada menganalisis perilaku organisasional dalam tingkat organisasi. Baiklah, selanjutnya ada materi kedua yaitu perilaku organisasi dan model perilaku organisasi. Baiklah, di sini ada pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok juga merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Banyak dari kelompok ini ada di dalam organisasi hampir secara universal. Orang-orang yang menjadi anggota suatu organisasi, baik besar maupun kecil, lebih cenderung mencari keakraban dengan kelompok tertentu. Selanjutnya ada kontribusi disiplin ilmu pada organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang perilaku organisasi terapan yang dibangun antar kontribusi berbagai disiplin ilmu. Bidang keilmuan utama adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Selanjutnya ada model perilaku organisasi. Menurut Grenberg dan Baron, perilaku organisasi merupakan bidang interdisipliner yang membahas tentang perilaku organisasi dan proses organisasi sebagai kelompok individu. Pengetahuan ini digunakan oleh para ilmuwan yang tertarik untuk memahami perilaku manusia dan para praktisi yang tertarik untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu. Baiklah, di sini ada materi ketiga yaitu perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Di sini ada pengertian perilaku individu. Mengapa sih kita penting untuk memahami perilaku individu? Yaitu karena setiap individu memiliki karakteristik dua yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Pemimpin atau manajer organisasi manajemen harus memahami perilaku pribadi sebagai dasar untuk mengelola orang-orang di dalamnya. Di sini ada beberapa karakteristik penting dari perilaku organisasi. Yang pertama yaitu perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi. Yang kedua, penyelidikan perilaku manusia dalam kerjasama organisasi. Yang ketiga, pengetahuan perilaku organisasi. Yang keempat, perilaku manusia dalam kerjasama organisasi. Yang kelima yaitu memahami perilaku manusia dalam kerjasama organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian perilaku kelompok. Selain perilaku individu, ada konsep lain yang juga
erat kaitannya dengan perilaku organisasi, yaitu perilaku kelompok. Disebutkan bahwa perilaku kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok sebagai suatu keseluruhan atau tindakan yang dilakukan oleh individu ketika menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, teknologi. Selanjutnya ada perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi, yaitu yang pertama perspektif sosiobiologis, yang kedua perspektif kognitif sosial, yang ketiga perspektif utilitarian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada materi keempat, teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Di sini ada pengertian motivasi. Motivasi adalah memberikan pemikiran, dorongan, antusiasme, perhatian yang menyebabkan tindakan khusus dan perilaku yang pasti. Sedangkan motivasi kerja dapat diartikan sebagai kekuatan psikologi seseorang yang terbentuk dari petunjuk dan perilaku seseorang dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada perilaku motivasi memiliki karakteristik. Yang pertama, motivasi adalah dukungan, membutuhkan waktu yang sangat lama hingga tercapai kepuasan. Yang kedua, motivasi adalah pengarahan tujuan, digunakan untuk mencapai prestasi dan tujuan. Yang ketiga, dan motivasi adalah akibat, merasakan kebutuhan, mengarahkan, mendorong pada sebuah kebutuhan. Yang terakhir yaitu ada teori motivasi. Pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Baiklah, selanjutnya ada materi kelima, nilai sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada nilai. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan berlawanan atau kebalikan. Selanjutnya ada sikap. Sikap adalah pertanyaan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Untuk benar-benar memahami sikap, kita harus mempertimbangkan karakteristik fundamental mereka. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang, merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristik. Mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Baiklah, selanjutnya ada materi ke-6 yaitu membangun kerja tim yang efektif. Di sini ada bekerja dalam tim. Pada era saat ini, setiap individu dituntut untuk menggerakkan pekerjaannya masing-masing dengan baik. Tapi di sisi lain, tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan seorang diri. Ada saat-saat di mana seseorang harus membentuk atau bergabung dalam tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam sebuah tim, individu-individu tersebut harus saling berinteraksi dan berkomunikasi guna mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Selanjutnya ada membuat tim yang menjadi efektif. Dalam sebuah organisasi, sebuah tim dibangun oleh manajer. Manajer harus melakukan hal-hal tertentu agar anggota tim dapat bekerja dengan baik. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kerja tim yang efektif. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tim. Yang pertama, tim formal. Yang kedua, tim informal. Selanjutnya ada pengerahan tim yang inovatif. Beberapa pendekatan baru yang menarik mengenai kerja tim yang telah dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi
pengharapan pegawai yang berubah, dan globalisasi bisnis. Yang selanjutnya ada karakteristik tim. Yang pertama ada keberagaman, yang kedua ada peran anggota. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.